Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai makalah nilai-nilai Pancasila pada zaman Kerajaan Sriwijaya. Dengan dosen pengampu, dosen pendidikan Pancasila yaitu Ibu R.R. Rizka Ginalita Dwi Putri SHMH disusun oleh kelompok 3 yang beranggotakan 6 orang. Yang pertama Aldi Akli, 2 Kesya Andara Kolbia, 3 Muhammad Rafli Wahyudin, 4 Siti Nur Afriliani Anissa, 5 Uswa Solihati, 6 Wahyu Nugraha Firmansyah. Mohon maaf teman-teman dan Ibu, untuk Wahyu Nugraha Firmansyah dia sudah tidak berkuliah lagi. Selanjutnya, next. Latar belakang makalah ini akan membahas nilai-nilai Pancasila pada masa Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 hingga abad ke-13 Masehi. Kerajaan Sriwijaya merupakan salah satu kerajaan maritim terbesar di Asia Tenggara. Selain kekuasaannya yang mencakup wilayah Nusantara, Kerajaan Sriwijaya juga memiliki pengaruh yang cukup besar dalam perdagangan dan politik di Asia Tenggara. Dalam konteks nilai-nilai Pancasila, penting untuk memahami bahwa Pancasila sebagai dasar negara Indonesia adalah pandangan hidup dan filosofi bangsa Indonesia yang mencerminkan keragaman dan kekayaan budaya. Next aja. Ke pembahasan aja langsung ke A. Oke, selanjutnya pembahasan mengenai pengertian Pancasila, yaitu A. Pengertian Pancasila secara umum. Pancasila adalah ideologi dasar negara Indonesia. Nama ini terdiri 2 kata dalam bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau dasar. Pancasila adalah perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional dan negara bagi seluruh rakyat Indonesia. Keutuhan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab adalah 5 dasar utama Pancasila, dan persatuan Indonesia yang beradab. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat persatuan Indonesia yang hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Terlepas dari perubahan isi dan urutan kelima sila Pancasila yang terjadi dalam beberapa tahap selama perumusan Pancasila, pada tahun 1945, tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh Uswa. Pengertian Pancasila secara etimologis. Secara etimologis, istilah Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta India, bahasa kasta Brahmana, sedangkan bahasa rakyat biasa adalah Prakarta. Menurut Muhammad Yamin, kata Pancasila dalam bahasa Sanskerta memiliki 2 arti leksikal. Panca artinya 5, sila vokal 1 pendek artinya batu sendi, alas atau dasar. Sila vokal pendek artinya peraturan tingkah laku yang baik, yang penting atau yang senonoh. Kata-kata ini kemudian berarti susila yang memiliki hubungan dengan moralitas dalam bahasa Indonesia, khususnya bahasa Jawa. Dengan demikian, istilah Pancasila yang dimaksud secara etimologis adalah Pancasila dengan vokal I pendek dan makna leksikal bersendi 5, atau secara harfiah berarti dasar yang memiliki 5 unsur. Dengan adanya huruf I Dewanagari, istilah Pancasila berarti 5 aturan perilaku yang penting. C. Pengertian Pancasila secara historis. Dr. Rajiman Widyodiningrat mengajukan sebuah masalah untuk dibahas dalam sidang pertama BPUPKI yang mengawali proses perumusan Pancasila. Masalah tersebut adalah mengenai calon dasar negara Indonesia. Sesi tersebut kemudian diinterupsi oleh 3 pembicara, Muhammad Yamin, Suepomo, dan Suekamo. Pada tanggal 1 Juni 1945, dalam sidang tersebut, Ir Soekarno menyampaikan pidato lisan tanpa teks mengenai rumusan calon dasar negara Indonesia.
nama Pancasila yang berarti 5 dasar, kemudian diberikan oleh Soekarno atas saran dari salah satu temannya, seorang ahli bahasa yang tidak disebutkan namanya. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya, dan keesokan harinya pada tanggal 18 Agustus 1945, UUD 1945 disahkan, termasuk pembukaan UUD 1945 yang memuat isi rumusan 5 prinsip atau 5 asas sebagai dasar negara yang dikenal dengan nama Pancasila. Sejak saat itu, kata Pancasila menjadi istilah umum dalam bahasa Indonesia. Meskipun istilah Pancasila tidak muncul dalam alinea 4 pembukaan UUD 1945, namun yang dimaksud adalah bahwa dasar negara Republik Indonesia disebut sebagai Pancasila. Hal ini didasarkan pada penafsiran historis, khususnya dalam konteks pembentukan calon rumusan dasar negara yang diterima secara spontan oleh rakyat. D. Pengertian Pancasila secara terminologis. Kemerdekaan diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 dan lahirlah Negara Kesatuan Republik Indonesia guna membenahi aparatur negara sesuai dengan praktik negara-negara baru merdeka. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) segera mengadakan rapat. Konferensi tanggal 18 Agustus 1945 berhasil mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang dikenal dengan UUD 1945. UUD 1945 terdiri atas 2 bagian, yaitu pembukaan UUD 1945 dan pasal-pasal UUD 1945 yang berjumlah 37 pasal. Satu aturan peralihan terdiri dari 4 pasal, dan satu aturan tambahan terdiri dari 2 ayat. Dalam bagian pembukaan UUD 1945 yang terdiri atas 4 alinea tersebut, tercantum rumusan Pancasila sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Penerapan Pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia adalah sah dan benar secara konstitusional serta disetujui oleh Partai Rakyat Indonesia yang mewakili seluruh rakyat Indonesia. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Rafli. Silakan Rafli. Baik, pengertian Pancasila menurut para tokoh. 1. Menurut Nogengoro. Notonegoro berpendapat bahwa Pancasila merupakan falsafah dasar bangsa Indonesia. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Pancasila merupakan falsafah dasar dan ideologi negara serta diharapkan dapat menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia dan menjadi landasan persatuan dan kesatuan simbol, kesatuan dan kesatuan serta pertahanan bangsa dan negara Indonesia. Yang kedua, yaitu menurut Muhammad Yamin. Pancasila berasal dari kata panca artinya fima, dan sila artikulasi, asas, landasan atau kaidah tingkah laku yang penting dan baik. Sehingga Pancasila merupakan 5 unsur dasar yang memuat pedoman atau kaidah tingkah laku yang penting dan baik. Yang ketiga, menurut Insinyur Soekarno, Pancasila merupakan isi jiwa bangsa Indonesia yang diwariskan secara turun-temurun dan terkubur diam-diam oleh budaya Barat selama ratusan tahun. Oleh karena itu, Pancasila bukan hanya falsafah nasional saja, namun lebih luas lagi falsafah bangsa Indonesia. Yang keempat, menurut Panitia 5, Pancasila adalah 5 prinsip yang membentuk ideologi nasional. Kelima sila itu bersatu, tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Hubungan antara kelima keinginan tersebut sangat erat dan bersifat berurutan, bukan independen. Nilai-nilai Pancasila itu A. Nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan yang Maha Esa mencakup makna pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap keberadaan Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Nilai tersebut menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, bukan bangsa yang ateis. Nilai sakral juga berarti mengakui kebebasan beragama, menghormati kebebasan beragama, dan tidak memaksa atau mendiskriminasi pemeluk agama. Secara umum dapat dilihat dari penjelasan berikut ini.
1. Merupakan suatu bentuk kepercayaan yang timbul dari kesadaran manusia sebagai makhluk Tuhan. Yang kedua, negara menjamin hidup penduduknya dapat beribadah sesuai keyakinan agamanya masing-masing. Yang ketiga, tidak boleh ada perilaku anti Tuhan atau anti agama. Yang keempat, mengembangkan kehidupan toleransi secara internasional dan antar kelompok agama. Dan yang kelima, membakukan hubungan negara dan agama, hubungan manusia dengan Sang Pencipta, serta nilai-nilai yang berkaitan dengan hak asasi manusia yang paling mendasar. Sikap dan perilaku yang sesuai dengan sila pertama nilai-nilai Pancasila antara lain, yang ke-1 beriman dan beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang kedua menghargai dan bekerja sama dengan agama lain, yang ketiga saling menghormati kebebasan beribadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, dan yang keempat jangan memaksakan suatu agama pada orang lain. B. Nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab berarti memperlakukan segala sesuatu sebagaimana mestinya, berdasarkan untuk hati nurani serta mengakui sikap dan tindakan sesuai dengan nilai-nilai moral yang ada. Secara umum, dapat dilihat dari penjelasan berikut ini. Yang ke-1, merupakan wujud kesadaran manusia akan prestasi hati nurani manusia yang umumnya berkaitan dengan norma budaya. Yang kedua, karena kapasitas kebudayaan manusia, maka timbullah konsep nilai-nilai kemanusiaan yang utuh, adil, dan bermutu. Yang ketiga, bangsa Indonesia termasuk warga dunia yang menganut prinsip persamaan martabat sebagai hamba Tuhan. Dan yang keempat, meliputi nilai cinta kasih dan nilai etika, keberanian membela kebenaran, kesopanan, dan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Sikap dan tindakan sesuai dengan sila kedua nilai Pancasila lainnya. Yang ke-1, kesetaraan martabat dan pengakuan martabat manusia. Yang kedua, saling mencintai sebagai sesama manusia. Di next, yang ketiga, menumbuhkan sikap toleran. Yang keempat, jangan kasar pada orang lain. Dan yang kelima, saya suka membantu korban bencana alam. Selanjutnya, materi yang akan dibacakan atau disampaikan oleh Aldi. Silahkan. Nilai persatuan. Nilai persatuan Indonesia memuat pentingnya upaya persatuan umat dalam rangka menumbuhkan rasa nasionalisme dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Secara umum dapat dilihat pada pernyataan berikut ya. Pertama, persatuan dalam arti ideologi, ekonomi, politik, sosial, budaya, dan keamanan. Yang kedua, wujud nasionalisme yang memberi ruang bagi keberagaman budaya atau etnis. Lalu, menghargai keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Kemudian, menjunjung tinggi tradisi perjuangan dan pengorbanan, serta menjaga kehormatan bangsa dan negara. Lalu, adanya nilai-nilai patriotik atau patriotisme dan penghormatan terhadap kebangsaan sebagai realitas yang dinamis. Sikap serta tindakan sesuai dengan sila ketiga nilai-nilai Pancasila antara lain. Yang pertama, sikap saling menghargai antar manusia, baik itu suku, agama, ras, dan budaya. Menumbuhkan sikap saling pengertian, kasih sayang, dan perhatian. Tidak ada diskriminasi berdasarkan warna kulit, ras, atau etnis. Lalu mendorong persatuan dan kesatuan untuk mencapai kemajuan bangsa dan negara. Kemudian bagian D, nilai kerakyatan. Nilai kerakyatan meliputi pentingnya pemerintah dari oleh dan untuk rakyat sebagaimana melalui musyawarah dan mufakat oleh badan-badan perwakilan dengan berpedoman pada kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Secara umum dapat dilihat pernyataan berikut. Yang pertama, pemahaman kedaulatan rakyat yang timbul dari nilai-nilai solidaritas, kekeluargaan, dan gotong royong. Kemudian, permusyawaratan mencerminkan sikap dan pandangan hidup bahwa kehendak rakyat adalah benar dan sah. Lalu yang ketiga, mengutamakan kepentingan bangsa dan masyarakat. Lalu menghargai kerja sukarela dan kesadaran daripada memaksakan pada orang lain. Yang kelima, kami menghargai sikap etis berupa tanggung jawab yang harus dipenuhi sebagai misi setiap orang terhadap kemanusiaan dan Tuhan. Lalu kita akan menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan keadilan dalam kehidupan yang merdeka, aman, adil, dan sejahtera. Sikap dan perilaku yang sesuai dengan sila keempat nilai Pancasila antara lain
Hargai perbedaan pendapat. Jangan memaksakan kehendak pada orang lain. Lalu menumbuhkan sikap demokratis. Lalu bersedia menerima akibat keputusan dan demi kebaikan bersama. Lalu yang bagian E, nilai keadilan. Secara umum, hal ini terlihat dari pernyataan berikut. Yang pertama, seluruh rakyat Indonesia akan diperlakukan secara adil dalam bidang hukum, ekonomi, budaya, dan sosial. 2. Tidak ada tirani minoritas dan juga mayoritas. 3. Adanya keselarasan, keseimbangan, dan keselarasan hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Kemudian, kedermawan terhadap sesama, sikap hidup hemat, berhemat dan tekun, menghargai hasil karya orang lain, lalu menolak berwenang-wenangan dan intimidasi terhadap pihak lain, menjaga kehormatan dan harkat dan martabat manusia. Sikap dan perilaku yang sesuai dengan sila kelima nilai-nilai Pancasila sebagai berikut. Mengusung cita-cita luhur. 2. Bertindak adil terhadap sesama warga negara. Yang ketiga, menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Keempat, bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukan. Yang kelima, membiasakan hidup sederhana dan hemat, keseimbangan hidup yang kreatif. Nilai-nilai Pancasila pada zaman Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya berdiri pada abad ke-7 di bawah kekuasaan warga Sailendra. Dikenal dengan kerajaan maritim yang mengadakan jalur perhubungan laut. Kerajaan Sriwijaya menguasai Selat Sunda, Selat Malaka. Sistem perdagangan telah diatur dengan baik di mana pemerintahan mengakui melalui pegawai raja membentuk suatu badan untuk mengumpulkan hasil kerajinan rakyat supaya rakyat mengalami kemudahan dan dalam pemasarannya. Selain itu juga sudah ada badan yang bertugas mengurus pajak, harta benda kerajaan, kerohaniawan yang menjadi pengawas teknis pembangunan gedung-gedung dan patung-patung suci, sehingga kerajaan dapat menjalankan sistem negaranya dengan nilai-nilai ketuhanan. Langsung saja ya, pada hakikatnya nilai-nilai budaya kerajaan Sriwijaya telah menunjukkan nilai-nilai Pancasila, yaitu sebagai berikut. Di sila pertama, terwujud dalam adanya agama Buddha dan Hindu yang hidup berdampingan secara damai. Pada kerajaan Sriwijaya terdapat pusat kegiatan pembinaan dan pengembangan agama Buddha. Lalu nilai sila yang kedua, terjalinnya hubungan antara Sriwijaya dengan India atau dinasti Marsha. Pengiriman para pemuda untuk belajar di India menunjukkan telah tumbuh nilai-nilai politik luar negeri yang bebas aktif. Nilai sila yang ketiga, sebagai negara maritim, Kerajaan Sriwijaya telah menerapkan konsep negara kepulauan sesuai dengan konsep wawasan Nusantara. Sila keempat, Kerajaan Sriwijaya telah memiliki kedaulatan yang luas, meliputi Siam dan Semenanjung Melayu atau INA sekarang. Nilai sila yang kelima, Kerajaan Sriwijaya menjadi pusat pelayanan dan perdagangan sehingga kehidupan rakyatnya sangat makmur. Baik, selanjutnya akan dibacakan kesimpulan oleh Kesya Andara Kalbia. Dipersilahkan. Bab 3 yaitu kesimpulan. Pancasila berasal dari kata panca, itu artinya Vima dan sila artinya artikulasi, asas, landasan, atau kaidah tingkah laku yang penting dan baik. Sehingga Pancasila merupakan 5 unsur dasar yang membuat pedoman atau kaidah tingkah laku yang penting dan baik. Pancasila adalah 5 prinsip yang membentuk ideologi nasional. Kelima sila itu bersatu. Hubungan antara kelima keinginan tersebut sangat erat dan bersifat berurutan, bukan independen. Pancasila merupakan isi jiwa bangsa Indonesia yang diwariskan secara turun-temurun dan terkubur diam-diam oleh budaya barat selama ratusan tahun. Oleh karena itu, Pancasila bukan hanya falsafah nasional saja, namun lebih luas lagi falsafah bangsa Indonesia. Selanjutnya, nilai-nilai Pancasila yang dimiliki Indonesia meliputi ketuhanan yang Maha Esa, nilai kemanusiaan
yang adil dan beradab, persatuan, nilai kemasyarakatan dan keadilan, nilai keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, mengakui hakikat keagamaan bangsa, serta mencakup kebebasan agama dan toleransi. Nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab mencakup memperlakukan segala sesuatu berdasarkan hati nurani dan mengikuti nilai-nilai moral. Nilai persatuan mengakui dan menghargai keberagaman bangsa Indonesia sekaligus memupuk nasionalisme. Nilai-nilai kemasyarakatan mengutamakan kepentingan bangsa dan masyarakat melalui musyawarah dan mufakat. Nilai keadilan bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur bagi seluruh warga Indonesia. Kerajaan Sriwijaya pada zamannya mencerminkan beberapa nilai Pancasila. Mereka mampu menjaga kerukunan antara agama Buddha dan Hindu, menjalin hubungan yang baik dengan India, menerapkan konsep negara kepulauan, memiliki kedaulatan yang luas, dan menjadi pusat perdagangan makmur. Oke, baik. Mungkin cukup sekian presentasi makalah dari kelompok 3. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam pengucapan dan yang lain-lain. Kami ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.